Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi atana al-badaratil amal amali salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman alal khairul bariyah wa ala alihi wa tabaihil kiramil barah. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Surya, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan juga senantiasa kita berada dalam kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari yang begitu spesial ini untuk menemani sahabat Surya di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abi, kita sudah di penghujung Ramadan ya saat ini, dan masuk ke 1 Syawal atau hari Raya Idul Fitri. Nah Abi, kita semua ingin tahu nih kebiasaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berlebaran tuh apa aja sih yang dilakukan Rasulullah? Ya, kita sudah memasuki daripada 1 Syawal. Ada perasaan sedih karena ditinggalkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua umat muslimat di seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia sampai menjumpai Ramadan tahun depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga ada perasaan bahagia karena kita berada di hari kemenangan. Kebahagiaan pada seorang mukmin yang berpuasa itu satu, bahagia ketika berbuka, juga bahagia ketika di hari kemenangan. Apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berlebaran? Karena kita tahu banyak tradisi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Tradisi lebarannya itu begitu unik-unik. Beda-beda, setiap negara beda-beda. Setiap negara beda-beda. Di dataran Arab itu ada tradisi ketika lebaran itu tukar kado. Tradisi tukar kado, juga ada parade musik, karnaval, sirkus itu yang berada di Arab. Beda lagi dengan ada yang di India. Di India itu para wanita yang ada di India ketika Idul Fitri itu menghias tangannya. Mendi kalau tidak salah itu namanya. Jadi dipacari itu tangannya, dihias begitu indahnya. Dihias ketika datangnya daripada hari raya Idul Fitri. Jadi di India itu para wanita menghias tangannya atau memacari tangannya. Beda lagi dengan ada yang di Australia. Australia ini negara yang bukan mayoritas muslim tentunya. Tapi ketika hari raya Idul Fitri itu mengadakan festival multikultur. Jadi di festival itu setelah sholat Id itu ada festival multikultur yang di dalamnya itu ada makanan-makanan dari seluruh dunia yang dijajakan tuh. Juga khas-khas daripada Idul Fitri seperti misalkan kalau di Indonesia itu kayak ketupat seperti itu. Jadi dijajakan di festival multikultur itu. Sengaja itu jalan besar itu ditutup untuk perayaan daripada umat muslim yang ada di Australia. Beda lagi yang ada di Cina. Di Cina itu ketika lebaran itu mengunjungi makam leluhur. Makam leluhur dengan tujuan penghormatan kepada umat muslim yang syahid ketika di zaman dinasti Qing. Jadi saudara kita yang berada di Cina, muslim yang ada di Cina itu ketika Idul Fitri itu tradisi pertamanya ketika setelah sholat Id mengunjungi makam-makam para leluhur sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Ada juga di Afghanistan, ini yang lebih unik lagi. Di Afghanistan itu ada tradisi Tomjangi, perang telur. Jadi yang paling hebat itu bagaimana ketika telurnya itu susah dipecahkan. Itu di Afghanistan dan dilakukan sebagai perayaan unik di hari raya Idul Fitri. Ada juga di Mesir. Di Mesir itu terkenal dengan perayaan Idul Fitri selama 4 hari 4 malam. Di kita 2 hari, sisanya kan udah tergantung daerah juga. Tergantung daerah, masih ada yang rame gitu ya. Di Mesir ini 4 hari. Dan ketika datangnya Idul Fitri itu saling mengunjungi, cuma masih ikatan keluarga.
keluarga besarnya dan berkumpul. Mereka setelah berkumpul itu mereka mengadakan liburan bersama. Liburan bersama kalau kata kita sih piknik. Setiap lebaran itu piknik. Nah, liburan jadi menghabiskan waktu perayaan 4 hari 4 malam itu. Salah satunya untuk berkumpul, makan-makan bersama keluarga besar dan melakukan wisata bersama keluarga besar. Juga ada juga di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat yang alhamdulillah sekarang makin meningkat populasi daripada muslimnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, kita sebagai muslim sangat senang mendengarnya. Di Amerika itu ada tradisi ketika Idul Fitri itu mendekorasi rumah. Nah, jadi rumahnya itu dipercantik, dihias-hias dengan nuansa-nuansa yang begitu indah ketika datangnya Hari Raya Idul Fitri. Dan di Afrika Selatan itu warga daripada Afrika Selatan itu berkumpul di Green Point yang sempat kita tonton kemarin tuh. Iya. Di Green Point itu mereka berkumpul melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah, dan selesai itu mereka membagi-bagikan makanan merata kepada kurang lebih daripada 90.000 orang. Subhanallah, Masya Allah. Jadi makan bersama, sholat id berjamaah, makan bersama, begitu terasa suasananya. Dan itu dilakukan di Hari Raya Idul Fitri sebagai daripada perayaan Idul Fitri. Juga ada di Selandia Baru. Di Selandia Baru itu ada namanya Auckland. Auckland ini dibuka hanya 2 tahun sekali. Dibuka hanya 2 tahun sekali dan hanya khusus untuk perayaan Idul Fitri. Jadi di sana ada festival setiap 2 tahun sekali itu di Auckland ini, festival ketika Hari Raya Idul Fitri itu di dalamnya ada permainan bola atau banteng, banteng. Juga ada makanan-makanan khas yang hanya dijajakan di Hari Raya Idul Fitri sebagai daripada perayaan Hari Raya Kemenangan. Jadi di setiap dunia itu unik-unik perayaannya, unik-unik. Dan ketika kita tahu semua dengan perayaan-perayaan yang ada di dunia, ternyata di Indonesia itu hampir mencakup semuanya. Di Mesir berlibur selama 4 hari, di Indonesia juga udah terbiasa tuh. Nah, kalau Lebaran tuh piknik kan. Di berbagai negara itu terbiasa berkumpul dengan keluarga besar. Di Indonesia juga sama kan, saling mengunjungi keluarga. Terus di India itu ada apa namanya, memacari atau mehendi atau namanya apa itu, menghias tangan wanita-wanita. Di Indonesia sudah mulai itu. Kalau Lebaran tuh udah banyak yang menghias tangan kan. Terus tukar kado, ada tuh di kita juga tukar kado, bahkan ngasih apa namanya THR kan. Jadi setiap keunikan-keunikan yang ada di belahan dunia, di negara-negara lain, ternyata di Indonesia itu kumpul semuanya, include tuh sudah ada. Mengunjungi makam di Indonesia udah tradisi tuh dari dulu. Habis Lebaran, habis sholat Id, habis makan-makan, berkumpul sanak saudara, maka yang didahulukan itu berziarah kan. Jadi keunikan yang ada di luar sana ternyata udah terbiasa. Di Indonesia ada lebih lengkap sebenarnya. Lalu ketika ada keunikan-keunikan tradisi-tradisi di berbagai belahan dunia, tradisi-tradisi di daerah-daerah tertentu di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, bagaimana muslim-muslim kita, saudara-saudara muslim kita merayakan hari kemenangan Idul Fitri ini. Lalu bagaimana nih gaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berlebaran, apakah sama atau tidak gitu. Kalau kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi kebiasaannya jelas bernilai ibadah. Makanya kita perlu tahu. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak menjumpai 1 Syawal itu jelas membayar zakat, mengumpulkan zakat juga, terus memperbanyak takbir.
beserta para sahabat memperbanyak takbir, dan itu juga sudah terbiasa di kultur Indonesia itu, bahkan sampai itikaf kan di masjid-masjid menggemakan takbir, bahkan ada takbir keliling juga. Zaman Takbir keliling Rasul ada nggak? wallahu alam tuh, cuma Rasulullah SAW memperbanyak takbir beserta para sahabat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Fitri. Jadi yang pertama membayar zakat, yang kedua memperbanyak membaca takbir. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjumpai daripada hari Idul Fitri ini berhias, berhias dan memakai pakaian yang terbaik. Berhias di sini apa sih? Ya fikih jasadi itu, nih fikih jasadi itu. Kita lihat kuku yang panjang-panjang kita potong, ya. Terus kita mandi, mandi besar agar berpahala. Terus juga kita memakai wangi-wangian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cinta terhadap wangi-wangian itu, begitu suka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pakai parfum. Lalu bagaimana kalau untuk wanita nih? Apakah pakai parfum atau tidak? Ya, boleh. Sedangkan dalam sebagian keterangan, ketika tercium oleh laki-laki dan mengundang syahwat, maka tertolak daripada ibadahnya. Lalu boleh tidak nih wanita pakai parfum? Ternyata boleh, Umi. Oh, boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang membaiat sahabat-sahabat yang akan masuk Islam. Ketika mau dibayat, Rasulullah menunda dulu dan menegur salah satu daripada sahabat yang mau masuk Islam ini. Rasulullah SAW menegur, sesungguhnya jadi sahabat ini memakai parfum yang berwarna, masih nempel di tangannya ketika mau diraih sama Rasulullah SAW. Ini apa? Ini parfum. Sesungguhnya parfum untuk laki-laki itu bukan tidak berwarna, tapi lebih tidak pekat warnanya dan harumnya begitu pekat. Dan sesungguhnya untuk wanita itu parfumnya itu jenisnya berwarna dan harumnya tidak pekat. Jadi kita bisa bedakan tuh. Kalau kaum daripada wanita ingin memakai parfum, dan dari arahan Rasulullah SAW, pilih parfum yang berwarna pekat dan harumnya tidak menyengat. Ada tuh harum-harum yang soft gitu ya, yang begitu lembut, hanya untuk penyegaran badan agar lebih segar seperti itu, dan tidak terlalu menyengat hingga terbaru mengundang orang lain, mengundang perhatian daripada laki-laki. Lebih soft gitu, lebih lebih lembut. Beda dengan laki-laki, warnanya bening dan harus pekat harumnya, pekat. Jadi berhias dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian terbaiknya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki satu jubah yang hanya dipakai di hari besar, hari Jumat, dan 2 hari besar, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Jadi memakai pakaian terbaik ya, bukan terbaru. Jadi tidak usah baru. Tidak usah baru, tapi terbaik. Terbaik di antara pakaian yang lain. Iya, Abi misalkan punya tuh jubah yang menurut Abi masih bagus, masih layak meskipun sudah bertahun-tahun. Ya Abi pakai karena Abi suka tuh sorbannya yang itu, jubahnya yang itu gitu. Tidak juga kita harus memaksakan harus beli baju baru. Ketika masih di lemari kita begitu banyak baju yang masih baik-baik, bagus-bagus, dan kita ada baju yang merasa cocok nih, ini kita pakai di hari raya nih. Sarung ini kita pakai di hari raya nih untuk salat ini bagus nih, matching dengan bajunya. Ada sebenarnya, tidak usah selalu baru. Jadi memakai pakaian yang terbaik yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya tidak melanggar syariat. Bagi kaum wanita itu tidak membuka aurat, karena termakan dengan style hingga yang seakan-akan syariat tapi membuka aurat. Misalkan bahannya begitu transparan atau begitu ketat hingga membuat lekuk tubuh terlihat, kita hindari. Pakai pakaian yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sukai. Jadi kita memenuhi standar syariat, tidak lepas daripada makna daripada memeriahkan Idul Fitri ini. Itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mendatangi tempat keramaian Umi. Mengajak istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu ada di Arab itu festival apa namanya? Atraksi tombak. Atraksi tombak. Saking serunya itu Siti Aisyah radhiyallahu anha itu sampai apa namanya di bahu Rasul itu apa kalau apa ya namanya? Menempelkan wajahnya di bahu Rasul dan melihat begitu asiknya festival daripada adu tombak ini, atraksi tombak ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengunjungi tempat keramaian untuk menghibur istrinya sebagai bentuk daripada mensyukuri dan memeriahkan daripada Hari besar Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri. Seperti itu. Jadi jangan dalam pandangan kita Rasulullah itu kaku gitu ya. Tidak. Mengajak istrinya jalan-jalan, ayo ada atraksi tombak dan tameng. Maka diajaklah dan menonton begitu asiknya. Seperti itu. Kita juga bisa nih, para suami yang ada di rumah misalkan ajak istrinya keliling-keliling komplek lah, keliling gang, keliling-keliling kota, atau misalkan piknik gitu ya, wisata. Bisa. Dan membahagiakan seorang istri itu juga berpahala besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Tidak baku. Jangan mentang-mentang misalkan sudah dijaz Ustadz, akhirnya ketika datang Idul Fitri cuma diam di masjid seharian dan istri begitu dicampakkan. Tidak, ajak untuk merasakan daripada hari raya kemenangan itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat keramaian juga di hari raya Idul Fitri. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi rumah para sahabat, dan para sahabat dengan sahabat lainnya itu tahniyah, saling mengucapkan selamat, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi saling memberikan ucapan selamat, doa antara sahabat dan sahabat lainnya. Ingatlah, para sahabat itu sudah mendapatkan keridhaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan tetangga-tetangga, teman-teman yang senantiasa nongkrong bareng dengan saudara-saudara, kita berkeliling saling menjumpai. Apalagi kultur di Indonesia itu selesai salat Id itu kita bersalaman keliling. Dan kita saling memberikan ucapan selamat dan memaafkan sebagai rasa di hari Fitri ini kita harus kembali kepada kesucian. Maksud dan tujuannya antar dosa daripada sesama itu digugurkan pada waktu hari itu. Kita saling memaafkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa mengunjungi rumah para sahabat di hari raya Idul Fitri. Jadi itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan di hari raya Idul Fitri. Di hari raya Idul Fitri. Jadi setiap tradisi di dunia seperti ini, di daerah-daerah juga kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika di hari raya Idul Fitri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Idul Fitri itu sebelum berangkat sholat Id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa makan terlebih dahulu 3 kurma. Jadi makan dulu tuh, bentuk kalau kita sudah tidak berpuasa lagi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melangkah ke tempat sholat Id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan buah kurma dulu. Kalau kita misalkan nggak ada buah kurma, ya ketupat ada, ya kita makan ketupat. Makan ketupat, makan cemilan atau apa, menandakan kita sudah tidak berpuasa lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat dari jalan yang satu dan pulangnya itu jalan yang berbeda, itu adalah salah satu sunnah. Kita juga bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika misalkan kita mau berangkat dari jalan yang satu dan kita pulangnya melewati arah yang lain. Kalau misalkan rumah kita bisa diakses dari berbagai arah ya. Kalau misalkan satu jalan jangan memaksakan juga gitu. Tetap aja itu yang ditempuh. Dan itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan di hari raya Idul Fitri. Ya, ada pertanyaan lain, Wi? Abi, kalau yang meninggal di bulan Ramadan harus dizakati atau tidak? Iya, gugur waktu daripada zakat itu adalah hari terakhir Ramadan, yaitu ketika berbuka terakhir. Nah, awal Syawal itu juga diawali dari kumandang azan. Kalau misalkan meninggalnya tidak menjumpai waktu itu, maka tidak usah zakat. Tapi sudah terlanjur zakat, ya tidak apa-apa. Kalau sudah terlanjur
dan masuknya kepada hukumnya sedekah. Jadi tidak usah dibayarkan zakatnya. Karena wajib zakat itu yang menjumpai daripada 1 bulan Ramadan. Jadi kalau tidak 1 bulan penuh Iya, tidak usah ya, Bi? tidak wajib Tidak zakat. wajib. Nah, kan ada tradisi ziarah kubur nih Oh, saat iya, Lebaran. Pandangan agama Islam tentang ziarah kubur itu bagaimana, Bi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Hakim, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu saya melarang berziarah kubur. Jadi dulu itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah itu bisa menitikkan air mata, melembutkan hati dan mengingatkan akhirat. Tapi janganlah kalian berkata buruk ketika berziarah. Itu hadis riwayat Hakim dalam kitab Nihayatul Zain yang ditulis oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jadi boleh ziarah kubur, bahkan diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai iktibar, pengingat kematian, melembutkan hati, ya, bahwa kita juga akan seperti itu nanti. Itu salah satu tujuan daripada ziarah kubur. Jadi pandangan agama memperbolehkan ziarah kubur karena begitu banyak manfaatnya untuk iktibar, pengingat kita terhadap kematian, mengingatkan kepada akhirat dan melembutkan hati. Cuma ada penekanan sabda Rasulullah itu jangan berkata buruk. Ya, salah satunya kita menjaga adab-adab ketika berziarah. Jadi diperbolehkan Umi ziarah kubur. Boleh kan ya? Ya. Kalau wanita yang sedang hamil itu boleh tidak berziarah kubur? Wanita yang sedang hamil, yang sedang haid itu diperbolehkan juga berziarah kubur. Meskipun ada daripada larangan Ya. wanita hamil untuk berziarah kubur atau wanita haid, itu lebih kepada tradisi, bukan daripada bukan daripada agama. Kalau agama sendiri tidak jadi masalah mau berziarah kubur, yang hamil, yang haid berziarah kubur. Cuma suka ada tradisi, kalau misalkan tradisi dari kita suka ada bahasa pamali gitu ya. Iya. Pamali itu datang daripada tradisi, larangan Tradisi itu. ya. Iya. Terus kan katanya wanita haid itu kan dalam keadaan kotor. Katanya kalau Iya. dalam keadaan kotor tidak boleh memasuki makam. Tapi wallahu Iya. alam tuh. Pandangan daripada alim ulama ini, ziarah kubur itu bukan salah satu penekanan ibadah. Nah, jadi masih diperbolehkan siapapun untuk berziarah, termasuk daripada wanita haid ataupun wanita hamil. Jadi boleh-boleh saja. Abi kan saat ziarah ada kebiasaan menyiram air di atas kuburan dan menabur bunga. Ya, ya. Nah, apakah itu ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Iya. Nah, untuk dalilnya itu Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menyimpan 2 pelepah kurma di atas salah satu kuburan, dan selama kuburan itu pelepah itu belum mengering, maka si pelepah itu memohon ampunan untuk si ahli kubur. Dan para alim ulama menyatakan hal yang sama, zat yang sama ketika diaplikasikan misalkan di Indonesia dengan bunga-bunga segar, itu sama tujuannya. Jadi ada dalilnya gitu. Dalilnya itu kepada pelepah kurma itu kita ganti dengan bunga, tapi bunga yang ditaburkan di atas kubur, bukan di jalannya gitu, di atas kubur. Ya, di atas kubur dengan tujuan bunga yang segar ini, tumbuhan yang masih ada ini untuk beristighfar, memohonkan ampun untuk si ahli kubur. Makanya kalau datang ke kubur itu kadang rumput-rumput yang ada itu dicabutin semuanya. Terus kita tabur bunga. Sebenarnya rumput-rumput juga sedang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanam Iya. itu yang lebih lama. Iya, yang lebih lama itu yang sudah tertanam di situ dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si ahli kubur. Kita cabutin semuanya. Terus kita ganti dengan bunga yang paling cuma 7 hari lamanya juga udah layu gitu ya, udah mengering. Oh, jadi menyiram air tuh tujuannya untuk Kalau menyiram air, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi makam daripada Ibrahim, anaknya, dan menyiramkan air serta menyimpan kerikil-kerikil kecil di atas kuburnya. Jadi menyiram air itu salah satu dalilnya.
Meskipun maksud dan tujuannya wallahu alam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Hanya pernah melakukannya ketika mengunjungi makam daripada anaknya yang bernama Ibrahim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyimpan pelepah kurma di atas kubur dengan tujuan agar memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk si ahli kubur. Jadi diperbolehkan. Yang paling penting itu kita jaga adab-adab. Jaga adab-adab ketika berziarah, salah satunya mengucapkan salam untuk ahli kubur. Mengucapkan salam untuk ahli kubur, sesungguhnya ini ahli-ahli kubur yang ada di pemakaman itu, mereka itu mendengar kita, mereka itu menyaksikan kita, dan kita ucapkan salam kepada mereka, sesungguhnya mereka jawab, dan nggak usah juga kita pengen dengar jawaban mereka. Jadi cukup disyariatkan atau diperintahkan kita mengucapkan salam, apalagi pemakaman orang-orang muslim. Kita harus mengucapkan salam kepada ahli kubur. Itu yang pertama. Adab-adab yang kedua, kita tidak memakai alas kaki. Bagaimana ketika hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur salah seorang sahabat yang ketika masuk ke pemakaman memakai sandalnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk membuka daripada alas kakinya. Sahabat itu langsung melemparkan alas kakinya. Jadi dilempar sandalnya karena ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu adabnya ya kita lepas daripada alas kaki. Ya, zaman modern sekarang kadang bukan cuma sandal yang masuk ke pemakaman, kadang mobil, kadang motor juga masuk ke pemakaman. Kita jaga adab-adab, apalagi itu kuburan daripada pemakaman orang-orang muslim. Kita jaga adab-adab, kita buka alas kaki kita, terus kita tidak berjalan di atas kuburan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahkan lebih baik kita berjalan di atas atau duduk dan berjalan di atas bara api neraka daripada kita harus berjalan dan duduk di atas kuburan, apalagi itu kuburannya saudara-saudara muslim. Jadi adab-adabnya kita melepas alas kaki, tidak duduk di atas kubur, apalagi kubur orang-orang saudara-saudara muslim. Juga kita tidak melangkahi atau berjalan di atas kubur. Itu salah satu adabnya. Tidak bermaksiat, ucapan tindakan kita jaga. Tidak bermaksiat. Misalkan ketika kita belum muhrim nih, kita punya kenalan lawan jenis, kita bawa ke pemakaman, itu salah satu maksiat. Kita misalkan mengunjungi kubur daripada orang tua kita yang sudah tiada, terus kita bawa pacar gitu, itu bentuk maksiat. Itu bentuk maksiat. Yang meninggal itu lebih sekarang itu lebih luas pandangannya. Bahkan ada sebuah riwayat ketika anaknya bermaksiat, si ahli kubur itu, si orang tua itu mendoakan agar anaknya itu cepat mati, agar merasakan daripada sakaratul maut dan siksaan daripada siksa kubur. Maka dari itu jaga daripada adab-adab, jangan bermaksiat. Ketika belum muhrim nggak usah juga diajak ke pemakaman. Cukup kita dan ahli keluarga, kita datang ke sana, kita mendoakan daripada ahli kubur. Kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dan menerima segala amal ibadah, dan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan dengan orang-orang soleh. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan nanti berkumpul lagi kita bersama ahli keluarga kita di surga nanti. Jadi itu salah satu daripada tentang ziarah gitu ya, tentang ziarah. Apalagi itu sudah masuk dalam kebiasaan atau tradisi saudara-saudara muslim kita yang ada di Indonesia. Jadi itulah unik-uniknya yang ada di Hari Raya Idul Fitri di berbagai belahan dunia, di setiap daerah. Bahkan yang kita harus contoh adalah kebiasaan daripada gaya lebaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar hari-hari kita dipandang ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.